Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari masih tetap di tema 2, di subtema yang kedua. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran keempat dan nanti akan langsung dilanjutkan pembelajaran kelima. Hari ini langsung 2 pembelajaran anak-anak ya, tidak masalah karena seperti sebelumnya materinya tidak susah dan Burani akan membawakan pembelajaran ini dengan jelas. Maka anak-anak sekarang silahkan kalian mengambil buku LKS kalian masing-masing dan kemudian juga siapkan alat tulis kalian karena nanti Burani akan memandu kalian untuk mengerjakan beberapa tugas yang ada di LKS sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan posisi duduk yang baik, kita ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat di depan dada, mata dipejamkan, dan kepala ditundukkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami bisa menyambut hari yang baru ini dengan semangat yang baru. Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu selama pelajaran yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Semoga segala ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat menjadi bekal bagi masa depan kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih pandai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, kita memohon perlindungan Roh Kudus, maka kalian pun harus mengikuti pelajaran hari ini dengan tetap fokus, konsentrasi, tetap simak video ini, serta jangan lupa lihat bukumu juga, supaya nanti ketika Burani dipandu untuk mengisi, kalian bisa mengisinya dengan lebih mudah. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini kita awali dengan bermain peran. Nah, sama seperti yang ada di buku kalian halaman 41, kita Burani akan memainkan peran dari dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, anak-anak, silahkan kalian lihat video ini dengan baik. Jika nanti belum jelas dan kalian masih bingung, maka silahkan nanti bisa diulang lagi ya. Yuk, mari kita bermain peran seperti cerita berikut ini. Anak Gembala dan Serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan. Hutan tersebut gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator. Anak gembala itu memikirkan tentang hal yang lucu. Hal tersebut adalah dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak Gembala. Ada serigala, serigala, oh! Narator.
Orang kampung 1. Di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung 2. Apakah serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala. Mana? Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Orang kampung 3. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Hah? Orang kampung 4. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Narator. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang. Serigala menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala. Serigala, serigala, tolong ada serigala, tolong, tolong. Orang kampung 1. Anak gembala itu pasti main-main lagi. Orang kampung 2. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Narator. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu serigala memakan domba-domba tersebut dan berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, anak-anak, demikianlah dongeng tentang anak gembala dan serigala yang di situ sudah dimainkan perannya. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat dalam dongeng tersebut ada yang disebut narator. Narator adalah orang yang membawakan cerita. Nah, sedangkan di situ juga kalian bisa melihat ada beberapa peran atau tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut. Tokohnya siapa saja kalau kalian perhatikan? 1. Coba sebutkan. Tokohnya adalah Tuan anak gembala. Seperti di buku kalian juga bisa lihat. Ada Tuan anak gembala. Kemudian ada anak gembala. Ada orang kampung 1. Ada orang kampung 2. Ada orang kampung 3. Dan yang terakhir ada orang kampung 4. Jadi kalian bisa menemukan di dalam dongeng tersebut ada 6 tokoh yang bisa kalian perankan. Nah, seperti yang tadi sudah ditunjukkan anak-anak, ketika kalian bermain peran, maka kalian harus pasang ekspresi wajah yang sesuai dengan dialog yang ada di dalam cerita tersebut. Ketika dialognya gembira, ya gembira. Ketika marah, marah. Nah, harus bisa seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kalian boleh latihan sendiri untuk bermain peran. Nanti ketika kalian ada waktu luang, kalian coba untuk baca dongeng tersebut, pasang mimik wajah yang baik atau ekspresi yang baik. Siapa tahu kalian ada bakat menjadi artis. Nah, kita tidak tahu. Siapa tahu kalian bisa menemukan bakat kalian tersebut. Nah, setelah kita berlatih bermain peran, kita pelajari materi berikutnya, yaitu tentang keberagaman sifat. Di kelas, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pasti memiliki perbedaan. Tidak semua anak itu sama, pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa bentuk tubuh ataupun sifatnya. Perbedaan bentuk tubuh misalnya dari bentuk rambutnya. Ada temanmu yang rambutnya lurus, ada juga temanmu yang keriting. Atau dari warna kulitnya, ada temanmu yang berkulit gelap, ada yang berkulit putih, ada yang kuning langsat. Nah, atau dari postur tubuhnya, ada yang postur tubuhnya kurus, ada yang postur tubuhnya gemuk, dan juga berbeda dari tinggi badan dan juga berbeda tinggi badannya. Ada anak yang tinggi, ada juga anak yang pendek. Nah, berbagai macam. Itu dari bentuk tubuhnya. Sekarang kalau dari sifatnya. Sifat tiap anak juga pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan sifat misalnya ada anak yang peduli dengan lingkungan, seperti di bukumu itu. Ada anak yang mau mengambil daun yang kering karena dia peduli lingkungan supaya lingkungannya bersih. Ada juga anak yang suka menolong, misalnya ketika
di sekolah ada pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Nah, anak yang suka menolong akan menyumbangkan sedikit dari yang dia punya untuk orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah keberagaman sifat yang ada di sekolah. Gitu pula di rumah. Kalian pasti menemukan perbedaan sifat antara kamu, saudaramu, ibumu, atau ayahmu. Karena setiap orang punya sifat yang beda-beda. Pertanyaannya, dapatkah kalian menemukan sifat yang dimiliki oleh anggota keluargamu? Coba, siapakah di antara anggota keluargamu yang sifatnya sabar? Coba lagi sebutkan siapa anggota keluargamu yang memiliki sifat pemarah. Nah, kalau yang memiliki sifat malas siapa? Kalau yang memiliki sifat pemalu siapa? Kalau yang memiliki sifat cerewet siapa? Pasti kamu ya yang cerewet. Nah, anak-anak, itu adalah contoh-contoh berbagai perbedaan sifat yang ada di anggota keluargamu. Kalian juga bisa menemukan perbedaan sifat yang lainnya ya. Silahkan kalian temukan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh anggota keluargamu. Berikutnya, kita mau belajar tentang lompat tali. Nah, tapi ini Bu Rani yakin pasti kalian sudah bisa, karena di sekolah kita ada permainan lompat tali. Kadang-kadang kalian bermain bersama teman, tapi kadang juga kalian bermain sendiri. Nah, yuk mari kita lihat penjelasannya. Masih ingatkah kalian dengan gerakan melompat? Nah, gerakan melompat dapat kita terapkan dalam permainan lompat tali. Namun, selalu ingatlah untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Pemanasan itu berguna agar otot kita tidak kaku dan mengurangi resiko terjadinya cedera otot, misalnya seperti kram. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat anak-anak ya, bahwa sebelum berolahraga itu kita harus melakukan pemanasan. Pemanasan itu tujuannya supaya otot kita tidak kaku sehingga mengurangi resiko terjadinya cedera otot seperti kram. Gerakan pemanasan yang dapat dilakukan misalnya lari mengelilingi lapangan. Nah, anak-anak, kalau kita tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga, yang paling rawan biasanya kalau terjadinya saat kita berenang. Kalau kita tidak pemanasan dulu sebelum kita berenang, khawatirnya ketika kita berenang, kaki kita mengalami kram. Kalau kaki kita mengalami kram, kita tidak bisa menggerakkan kaki karena rasanya sakit sekali. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan, kalian bisa tenggelam dan membahayakan nyawa kita. Maka anak-anak, pemanasan ini sangat penting. Meskipun permainannya sederhana seperti lompat tali, kalau kita tidak mau pemanasan, khawatirnya nanti kaki kita bisa cedera. Gerakan lompat tali dapat kita lakukan seperti gambar yang terlihat di bawah ini. Gerakan ini bisa merupakan gerakan menirukan hewan melompat, misalnya hewan kelinci atau hewan kanguru. Nah, kalian bisa menggunakan tali sebagai alat bantunya. Jika tidak ada tali, kalian pun bisa membuatnya sendiri dari karet gelang. Seperti yang ada di sekolah kita, itu lompat talinya dari karet gelang. Pasti kalian bisa buat sendiri. Kalau kalian tidak bisa buat, kalian bisa minta tolong kepada orang tuamu, pada ayah atau kepada ibu untuk mengajari karena caranya sangat mudah sekali. Nah, dengan karet kita bisa bermain lompat tali seperti pada gambar. Nah, sekian materi yang di pembelajaran 4. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan evaluasi pembelajaran 4. Ini ada di buku kalian halaman 44. 5 soal pilihan ganda, silahkan kalian kerjakan langsung di situ. Nah, kalau sudah, sekarang berarti kita memasuki pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran ke-5. Nah, anak masih siap kan ikut pembelajaran yang kelima? Kami yakin kalian pasti masih segar di pagi hari ini. Nah, di pembelajaran yang kelima, pertama-tama kita akan mencari apa sih pesan moral yang terdapat dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala.
Caranya adalah dengan menyusun kata-kata yang ada di slide ini. Nah, anak-anak, kata-kata yang ada di slide ini kalau kita rangkai akan menjadi pesan moral. Diawali dari kata yang huruf awalnya huruf kapital. Nah, kata yang pertama adalah pembohong. Sekarang Bu Rani beri waktu, silahkan kalian lihat seluruh kotak ini. Ada kata lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, benar. Nah, itu adalah kata acak. Silahkan kalian susun supaya menjadi pesan moral yang tepat. Bu Rani beri waktu. Sekarang silahkan pikirkan. Nah, bisakah kalian menemukan pesan moralnya apa ya? Ya, kita pelajari. Kata yang pertama adalah pembohong. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Bu Rani ulangi. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, itu adalah pesan moral dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam dongeng diceritakan bahwa anak gembala itu suka berbohong sehingga orang lain yang mendengarkan menjadi marah dan tidak suka. Akhirnya, ketika anak gembala itu berkata yang sesungguhnya bahwa ada serigala, orang-orang tidak percaya lagi. Kenapa? Karena anak gembala itu sudah dicap sebagai pembohong. Maka anak-anak, kalian jangan suka berbohong. Kalau kalian berbohong, orang lain tidak akan suka. Ketika kalian nanti berkata benar, orang lain jadi tidak percaya. Makanya anak-anak, mulai sekarang sifat-sifat, sikap-sikap bohong itu kalian hindari supaya kalian tidak punya cap sebagai pembohong. Kalian adalah anak yang jujur, anak yang baik, anak yang dapat dipercaya. Bu Rani pun percaya bahwa kamu selama ini mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan ulangan di rumah dengan mandiri, meskipun dibantu orang tua, tapi menjawabnya sendiri. Belajarnya pun mandiri tanpa diingatkan. Tidak usah ibunya marah-marah, ayo belajar. Nah, tidak perlu seperti itu. Sudah dewasa, sudah kelas 3, harus tahu, oh ini waktu saya untuk belajar. Nah, kalian harus seperti itu. Jadi anak yang jujur. Ditanya mama, sudah selesai tugasnya? Sudah, padahal belum. Nah, itu tidak boleh. Tapi Bu Rani yakin, anak kelas 3 ini semuanya baik-baik. Tidak ada yang suka bohong. Betul anak-anak? Nah, yang selama ini kerja tugasnya sendiri, siapa? Angkat tangan. Yang selama ini belajar tanpa diingatkan, siapa? Angkat tangan. Yang selama ini tugas dan ulangannya dikerjakan dengan mandiri, siapa? Ayo angkat tangan. Nah, semoga semua anak kelas 3 baik-baik saja. Sekarang kita lanjutkan. Materinya adalah tentang pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di tampilan ini. Dapatkah kalian menemukan anak yang melakukan sikap baik terhadap temannya? Ya, ada 2 gambar di sini. Gambar yang pertama ini menolong teman jatuh. Gambar yang kedua ini saling berbagi bekal makanan. Pintar. Apakah kalian termasuk contoh anak yang bisa bersikap baik seperti di gambar ini? Ya. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Nah, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia.
Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita, dan orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya atau lambangnya ditunjukkan pada gambar, yaitu lambangnya rantai. Nah, nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang coba kalian lihat, ayo berlatih halaman 46. Pegang alat tulismu, sekarang kita mau isi bersama-sama. Ayo, berilah tanda centang pada perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian beri tanda silang pada perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nomor 1. Membantu teman yang sedang terkena musibah. Sesuai atau tidak sesuai ya? Sesuai. Ayo kita beri tanda centang di kolom sesuai. 2. Menjenguk teman yang sedang sakit. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Mari kita beri tanda centang di kolom yang sesuai. 3. Membiarkan teman kelaparan karena tidak mau berbagi bekal. Nah, kira-kira sesuai atau tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Yo, sekarang kalau tidak sesuai tandanya apa? Silang. Mari kita silang di kolom yang isinya tidak sesuai. Nah, kita sudah mengerjakan. Ayo berlatih halaman 46. Sangat mudah. Kita tinggal menentukan sikap mana yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan mana sikap yang menunjukkan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila atau tidak menunjukkan nilai kemanusiaan. Kalau begitu, kita lanjutkan tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kita mau belajar mengisi titik-titik yang ada pada 5 soal berikut ini. Mudah sekali. Nomor 1, coba kalian perhatikan anak-anak. Titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Kita lihat yang bagian depan dulu. Nah, 5 ini letaknya di perkalian bagian belakang. Maka kita ubah di sebelah sini dia menjadi di depan. Nah, 7 di bagian belakang, kalau di sini pindah berarti di bagian depan. Nah, nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Yuk, sama seperti tadi. 9 di depan berarti pindah di sana di sebelah belakang. Ya. 6-nya di sini di depan, pindah ke sini bagian belakang. Nah, nomor 3. Titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 5. 5-nya di belakang, pindah sini jadi di depan. Yang ini di belakang, pindah sini jadi di depan. Nah, nomor 4. 6 kali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. 6-nya di depan, pindah jadi di belakang. Nah, 7-nya yang di sini sebelah depan, pindah jadi di belakang. Nah, nomor 5. Titik-titik kali 3 sama dengan titik-titik dikali 7. 3-nya di belakang, pindah sini jadi di depan. 7-nya di belakang, pindah sebelah sini jadi di depan. Nah, anak-anak, selesai. Ini adalah sifat pertukaran pada perkalian. Sangat mudah sekali. Maka tugas kalian adalah mengerjakan ayo berlatih halaman 47. Langsung saja dikerjakan di buku situ. Dan evaluasi pembelajaran 5 juga langsung dikerjakan di buku kalian saja. Nah, anak-anak, tugasnya hari ini sudah selesai. Maka silahkan kalian kerjakan dengan baik dan fokus sesuai dengan pelajaran yang sudah kita terima hari ini. Nah, materi kita sudah selesai anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga bisa meningkatkan ilmu kalian dan berguna bagi masa depan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.